Assalamualaikum, apa kabar? Kembali lagi bersama Megumi, host kamu di podcast Kau Mengudara. Podcast Kau Mengudara saat ini sudah masuk episode ke-8. Dalam podcast kali ini, kita akan ngobrolin salah satu jenis kayu komersial dan eksotis di Indonesia, yaitu sono keling. Nah, untuk membahas lebih dalam soal ini, kita sudah bersama narasumber spesial kita, yaitu senior kampanye kaum telapak Denny Batara. Dan sekarang sudah hadir di studio kita. Halo Kak Denny, apa kabar? Halo kami. Halo. Nah, sebelum masuk ke inti obrolan nih, kita ngobrolin sono keling, boleh dong Kak Denny ceritain kesehariannya gimana di kaum telapak? Ya, kalau kesehariannya kita di kaum telapak bersama dengan rekan-rekan yang lain tentunya mengkaji soal kebijakan nasional di Indonesia sebagai lembaga advokasi di Indonesia yang berbasiskan lingkungan. Kita kaum telapak mendorong standar-standar yang diatur oleh negara. Atau yang dimiliki oleh negara seperti itu. Nah, dalam hal ini di sektor kehutanan kita ada yang namanya SPLK atau Sistem Verifikasi Legalitas Kayu. Kemudian kalau di perkebunan kita ada yang namanya ISPO atau Sistem Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia. Kemudian juga lebih dari itu, kebijakan di nasional kita juga mendorong kebijakan-kebijakan yang ada di negara pasar untuk juga bisa digunakan sebagai instrumen pembenahan tata kelola di Indonesia seperti itu, khususnya untuk dua sektor ini antara perkebunan dan di kehutanan seperti itu. Jadi intinya Kak Denny ini sebagai senior kampanye kaum telapak itu melakukan advokasi soal tata kelola kehutanan yang lebih baik dan berkelanjutan seperti itu. Iya benar. Jadi singkatnya adalah kita mendorong perbaikan tata kelola yang ada di Indonesia karena kenapa kita memilih ini, karena sejatinya kalau merujuk ke nilai-nilai organisasi begitu ya, kita misinya adalah pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan antar unsur alam dan generasi. Kuncinya adalah tata kelola yang baik begitu ya, supaya tadi antara unsur alam maupun antar generasi itu dapat bersinergis, berkesinambungan antar waktu seperti itu. Jadi tata kelola yang baik itu akan bisa mencapai tujuan tersebut seperti itu. Oke. Nah, Kak Denny, kalau kita lihat Indonesia terus menghadapi ancaman serius terhadap hutan-hutannya ya Kak. Termasuk hutan yang menjadi habitat pohon-pohon seperti sono keling yang sekarang kita lagi bahas nih. Baik itu permintaan pasar lokal dan internasional, dan juga terhadap kayu-kayu bernilai tinggi ini menjadi pemicu utama terjadinya pembalakan liar. Bisa jelaskan nggak sih Kak Denny apa itu sono keling, karakteristik dan keunggulannya, dan kenapa keberadaannya kini menjadi perhatian serius khususnya bagi pegiat lingkungan? Ya, kalau ngomongin soal sono keling, sebenarnya itu bisa dibilang adalah kayu yang non-endemik, artinya dia bukan kayu asli Indonesia gitu ya. Secara ekosistem yang dinamakan hutan itu kan dia banyak ya. Kalau berdasarkan nomenklaturnya Undang-Undang Indonesia, itu adalah suatu ekosistem yang dia saling berkesinambungan gitu ya. Nah, jadi kalau ngomongin sono keling sebenarnya menarik ya. Pertama, dipahamin bahwa sono keling itu adalah kayu non-endemik, artinya dia bukan kayu asli Indonesia. Bukan kayu asli Indonesia. Ya, itu adalah kayu atau pohon yang diintroduksi dari luar Indonesia. Nah, untuk jenis sono keling itu sendiri, dia kalau merujuk dari beberapa referensi itu asalnya dari India, Pakistan kayak gitu. Nah, waktu itu dia awal mulanya masuk ke Indonesia melalui program rehabilitasi lahan atau penghutanan kembali untuk area-area yang mengalami degradasi. Nah, itu sekitar tahun 1970-an.
Nah, saat ini kayu sonokeling banyak ditemuin di area kawasan hutan, dalam hal ini hutan produksi di bawah kewenangannya perhutani dan juga lahan-lahan masyarakat kayak gitu. Nah, secara sebarannya sendiri saat ini merujuk ke data kajian yang dilakukan oleh KSDAE dan BRIN itu banyak ditemukannya di Jawa dan Nusa Tenggara Barat seperti itu untuk jenis kayu sonokeling ini sendiri. Nah, kemudian pertanyaannya kalau saat ini kayunya mengalami ancaman atau enggak? Ya, selayaknya kayu eksotis pada umumnya begitu ya, karena sonokeling ini adalah bisa dibilang kayu eksotik. Nah, artinya kayu yang memiliki nilai ekonomi gitu ya. Pertama, dari sisi karakteristik kayu sonokeling itu karakteristiknya adalah kayu yang masuk ke dalam kategori kayu keras seperti itu. Kemudian secara tekstur, secara warna begitu, dia punya karakteristik itu, artinya punya nilai yang bagus. Nah, dari setidaknya 3 karakteristik utama itu, kayu sonokeling ya menjadi nilai berekonomi gitu ya, memiliki nilai ekonomi lebih. Karena kalau kayu keras otomatis dia tahan terhadap rayap gitu ya. Dia bisa tahan lama. Kemudian teksturnya, warnanya yang eksotik itu kan menambah daya tarik gitu. Kemudian untuk pengaplikasiannya sendiri sebenarnya beragam. Dari 3 karakteristik itu tadi sebenarnya bisa diterapkan untuk satu bisa untuk furniture gitu ya, kemudian bisa juga sebagai alat-alat musik seperti itu yang dia punya nilai estetika tinggi. Jadi itu. Alat musik itu pakai sonokeling ada juga bahan gitu? Iya, ada juga kayak gitu, karena itu tadi dia selagi dia punya nilai estetik gitu ya. Nilai estetik itu kan bisa dari unsur seratnya, kemudian dari unsur warnanya, dari unsur durability-nya atau ketahanannya kayak gitu. Jadi sonokeling untuk saat ini masuk ke kategori itu. Kemudian juga kan sebenarnya secara nilai yang nggak jauh beda dengan kayu keras lain pada umumnya seperti itu. Jadi sonokeling ya menjadi potensi untuk dikembangkan ke arah situ. Nah, kemudian ancamannya tadi karena dia mempunyai nilai ekonomi yang tinggi dan juga sebenarnya kan di Indonesia tadi dia kan bukan spesies hutan atau pohon endemik gitu ya ditanam. Nah, tapi untuk saat ini dia itu sebenarnya tadi yang saya bilang dia ada di perhutani sama lahan-lahan masyarakat seperti itu. Nah, sebenarnya yang menjadi concern saat ini adalah kayu sonokeling yang berada di perhutani seperti itu ya. Karena apa? Karena saat ini kayu sonokeling itu terancam untuk diperdagangkan secara ilegal kayak gitu. Kenapa? Karena tadi motifnya ya udah jelas lah, bisa dibilang motifnya ekonomi gitu ya, karena memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Kemudian ketersediaannya juga kalau dibilang dia itu melimpah juga tidak begitu melimpah gitu ya, karena satu untuk sampai dengan saat ini ketersediaan kayu sonokeling itu datanya masih belum cukup ajak juga untuk dikatakan bahwa kelimpahannya itu sangat banyak kayak gitu ya. Jadi merujuk ke kajiannya BRIN dan KSDAE di tahun 2022 itu menyebutkan kayu sonokeling sekitar standing stock-nya atau kelimpahan tegakan alaminya sekitar 834 ribuan meter kubik seperti itu. Itu hanya di area perhutani dan dibatasin juga wilayah sampelnya hanya di Jawa seperti itu. Nah, itu tadi
kalau berbicara untuk hutan di luar perhutani, dalam hal ini hutan masyarakat, itu kajiannya belum bisa dilakukan karena itu tadi keterbatasan data yang tersedia kayak gitu. Jadi sebenarnya ancamannya lebih kepada karena satu memang iya bukan endemik gitu ya, tapi sebenarnya kalau ditarik ke belakang di tahun 2017 gitu ya, di mana kayu sono keling ini udah dimasukkan ke dalam appendix 2-nya CITES. Jadi appendix 2 CITES itu tuh soal apa sih? Jadi kalau CITES itu adalah konvensi internasional gitu ya, yang mengatur terkait dengan perdagangan satwa dan tumbuhan liar yang dilindungi, yang terancam punah begitu. Nah, di CITES itu sendiri itu ada tingkatannya atau yang disebut dengan appendix. Ada appendix 1, ada appendix 2, dan ada appendix 3. Nah, P3 ya Kak ya? Nah, sono keling itu per 2016, efektifnya 2017, itu dimasukkan ke appendix 2, yang artinya perdagangannya diatur oleh CITES. Kenapa diatur? Karena untuk mencegah kepunahan si kayu ini di alam, seperti itu. Jadi ancamannya untuk saat ini bisa dibilang sono keling kalau tidak dikelola dengan baik, tidak ditebang, kemudian diperdagangkan dengan bijak dan berkelanjutan, itu bukan nggak mungkin nanti beberapa puluh tahun atau bakalan habis ya? Iya, pada akhirnya akan punah dari alam ini, sehingga makanya per 2016 itu dia masuk ke appendix 2-nya CITES, seperti itu. Nah, tadi konteksnya Indonesia, ya dia memang kayu yang introduksi gitu ya dari luar, tapi secara global sebenarnya tadi ya CITES itu tidak hanya lokalan. Artinya Indonesia aja itu tuh enggak, tapi dia melihatnya secara global gitu. Jadi mengupayakan supaya spesies itu tuh atau hewan tertentu gitu ya, dan tumbuhan tertentu itu tuh keberadaannya tetap ada di alam liar begitu, supaya yaitu dia tetap eksis untuk sampai waktu yang lama, seperti itu. Makanya dia harus diatur sedemikian rupa. Jadi kalau bisa dikatakan meskipun dia bukan endemik Indonesia gitu ya, tapi tetap harus dilindungi gitu kan. Salah satunya dari pakai CITES ya Kak ya. Nah, tadi Kakak bilang kan bahwa sono keling itu kan bukan endemik Indonesia. Berarti yang boleh tahu nggak contoh kayu endemik Indonesia tuh apa aja Kak? Misalkan apakah itu juga dilindungi? Ya, nah salah satu kayu eksotik asli Indonesia gitu ya, atau juga yang bernilai komersil di Indonesia itu ada ramin. Nah, ramin ini dia udah masuk ke appendix-nya CITES. Oh, kayak sudah masuk gitu. ya. Nah, kemudian kalau ditanya tata kelolanya gimana setelah masuk CITES, sebenarnya itu tadi dia ada supervisi atau pengaturan tertentu gitu ya. Nah, di Indonesia meskipun kayu sono keling udah masuk di CITES gitu ya, di kebijakan Indonesia sendiri sebenarnya dia belum mengatur bahwa sono keling itu masuk ke dalam daftar tumbuhan atau satwa liar yang dilindungi berdasarkan undang-undang atau kebijakan nasional di Indonesia kayak gitu. Tapi secara konvensi internasional, kayu sono keling atau Delbergia spp ini dia udah masuk ke appendix 2 yang secara pengaturan untuk konteks perdagangan internasional dia harus ada pengaturan seperti itu. Kemudian jadi intinya si sono keling ini diatur lah meskipun tidak dibatasi lah perdagangannya lah gitu ya Kak. Nah, kalau dari pengalaman teman-teman kaum telapak gitu, apakah sudah ada kasus pembalakan liar yang terjadi yang sedang ditangani oleh teman-teman? Ya, kita kalau di kaum telapak secara organisasi tahun ini, tepatnya kalau nggak salah di bulan Februari Maret begitu ya,
itu menerbitkan sebuah kajian yang membahas terkait dengan keberadaan kayu sonokeling ini secara spesifik gitu ya. Nah, hasil kajiannya kita yang kita lakukan menemukan sebenarnya kayu sonokeling ini mengalami ancaman kayak gitu. Ancamannya apa? Berupa tadi pembalakan liar gitu ya. Artinya dia diperdagangkan, ditebang gitu ya, tidak sesuai dengan peraturan yang ada di Indonesia. Kemudian juga kita mendapatkan setelah melakukan kajian mendalam terkait dengan rantai pasoknya seperti itu, kayu sonokeling ini banyak dijual atau dikirim ke negara-negara yang notabene merupakan pasar utama kayu sonokeling seperti itu. Misalnya Cina. Nah, kalau dilihat secara trennya itu Cina selalu konsisten menjadi tujuan utama untuk ekspor kayu sonokeling dari Indonesia. Kenapa Cina itu menarik? Ya, karena biasanya kita akan melihat dari banyak aspek gitu ya yang bisa dilihat. Misalnya dalam konteks Cina itu sangat erat dengan konteks kebudayaan seperti itu. Jadi nilai-nilai furniturnya, kerajinannya itu dia sangat lebih maju lah bisa dibilang gitu ya. Nah, kemudian kebutuhan untuk bisa menopang aspek kerajinan tersebut, otomatis kan dia akan mencari bahan yang mendukung untuk itu. Misalnya dia memiliki karakteristik kayu yang keras, kemudian memiliki kenapa keras? Karena tadi ya dia memiliki karakteristik durabilitas. Ya, durabilitas, serat yang atau tinggi. Warna gitu ya. Ya, kemudian dari sisi serat sama warna juga sonokeling masuk ke kebutuhan ini seperti itu. Jadi ya itu kandidat yang cocok sonokeling untuk dijadikan nilai-nilai kerajinan yang bernilai tinggi lah bisa dibilang. Khususnya di Cina tadi ya. Seperti itu. Kupikir orang-orang Eropa lah yang mempunyai memakai furniture pakai kayu gitu, mungkin salah satunya sonokeling. Tapi malah justru ini laporannya di Cina ya gitu ya Kak. Iya, tapi sebenarnya kalau kita berbicara ke rantai pasok global, itu tuh kita tidak bisa melihat satu titik sampai dengan ke satu titik ini doang gitu. Misalnya dari poin A ke poin B doang kayak gitu. Karena itu tadi rantai pasok global itu memiliki keterkaitan satu sama lain. Yang kalau kita bilang itu tuh indirect trade gitu ya. Nah, si kayu sonokeling dari Indonesia itu mungkin saja mengalir dari Indonesia ke Cina, kemudian dari Cina itu bisa kemana bisa aja. Bisa didagangkan di mana lagi ya gitu. Iya. Karena kan sebenarnya yaitu ekonomi kan dia tidak menurut saya gitu ya, dan mungkin juga benar gitu. Dia tidak terputus pada satu titik tertentu aja kayak gitu. Nah, di Cina kita bisa melihat dia kan selain negara pengelola, dia juga negara maksudnya pengelola itu penghasil gitu ya. Tapi dia juga negara yang punya market share yang tinggi juga di dunia gitu sih. Jadi bisa dibilang mereka menerima kayu sonokeling mentah gitu ya, yang belum diolah dari Indonesia. Kemudian mereka menjadikan kayu-kayu tersebut menjadi end product begitu, produk akhir yang dia banyak jenisnya. Tadi bisa jadi sebagai bahan gitar gitu ya, yang kalau dilihat kan sebenarnya produksi gitar juga banyak ya, bukan hanya di Cina. Nah, mungkin saja si bahan-bahan tadi itu diekspor kembali ke negara lain untuk diolah lebih lanjut. Dan permintaan itu banyak
adanya mereka tuh ininya ngambil dari Indonesia gitu tadi sesuai dengan laporan tersebut kan? Iya, nah salah satunya itu karena Indonesia secara iklim kurang lebih ideal untuk pertumbuhan si kayu sonokeling ini sendiri. Nah, berdasarkan hasil kajian kita juga sebenarnya didapetin kayu sonokeling yang tumbuh di Nusa Tenggara Barat itu memiliki karakteristik yang lebih unggul dibandingkan di Jawa seperti itu. Jadi dia ya bisa dibilang punya nilai Keunggulan ya, ekonomi nilai komersial. yang lebih tinggi daripada yang di Jawa. That's why seperti we itu. call that exotic ya Kak. Iya. Kalau berdasarkan laporan yang teman-teman kaum telapak lakukan itu wilayah di mana saja yang menjadi di highlight di laporan tersebut yang menjadi adanya perdagangan kayu ilegal. Ya, nah kayu sonokeling itu sendiri sebenarnya menurut kajian BRIN, kelimpahan atau distribusi keberadaan kayu sonokeling itu mayoritas ada di Jawa sama Nusa Tenggara Barat. Nah, tapi juga kita menemukan hasil dari kajian itu ada juga yang di Lampung seperti itu ya. Jadi di Jawa umumnya tersebar merata dari Jawa Barat, Jawa Tengah sampai Jawa Timur seperti itu. Nah, dalam konteks kajian yang dilakukan oleh kaum telapak, kita melihat beberapa wilayah yang ada di Indonesia, seperti misalnya di Lampung, kemudian ada di Jawa Barat, kemudian di Jawa Timur begitu ya, dan Jawa Tengah, kemudian juga di Nusa Tenggara Barat. Nah, kenapa kita melihat ke lokasi-lokasi ini? Sebenarnya itu tadi, dia secara distribusi keberadaan kayu sonokeling itu dinilai berada di lokasi tersebut seperti itu. Nah, yang pada akhirnya itu merujuk ke satu titik yaitu Nusa Tenggara Barat begitu ya, untuk kita kaji lebih mendalam seperti itu. Nah, di Nusa Tenggara Barat sebenarnya yang kita temukan itu kurang lebih ya kasusnya adalah kayu sonokelingnya itu berada di kawasan hutan negara begitu, di dalam hal ini yang dikelola oleh perhutani. Namun kemudian karena kan tadi ya secara tata kelola kayu sonokeling itu sendiri sebenarnya karena dia udah masuk ke daftar CITES, kemudian kan di CITES juga ada kewajiban negara-negara anggota yang menjadi anggota dari CITES meratifikasi peraturan CITES itu sendiri gitu ya. Nah, di Indonesia itu udah diratifikasi kebijakan tersebut menjadi beberapa instrumen kebijakan begitu ya. Nah, yang salah satunya adalah menyatakan bahwa kayu sonokeling itu harus diperdagangkan itu dengan memenuhi dua syarat utama, yaitu satu, dia memiliki dokumen angkut atau dokumen asal-usul kayunya. Nah, kemudian yang kedua itu dia memiliki lisensi FLEGT atau fee legal untuk kemudian bisa diekspor keluar Indonesia kayak gitu. Jadi karena sonokeling itu masuk ke CITES, dia pengelolaannya utamanya di proses perdagangan itu ada yang namanya LARTAS atau larangan terbatas. Nah, di Indonesia karena dia negara yang udah meratifikasi kebijakan dari CITES, untuk sonokeling itu ada beberapa instrumen kebijakan nasional yang harus dipenuhin. Salah satunya adalah dia memiliki izin edar. Tadi ya, untuk peredaran di luar negeri, dia harus mengantongin yang namanya surat angkut tumbuhan dan satwa liar untuk tujuan luar negeri atau SAT-SLN gitu ya. Itu untuk peredaran ke luar negeri. Nah, kemudian
Tadi di awal kita udah ngebahas terkait dengan instrumen tata kelola kehutanan mandatori di Indonesia, yaitu SPLK gitu ya. Jadi si kayu sono keling ini juga harus memenuhi unsur tersebut. Jadi dia harus punya dokumen fee legal atau flekti untuk bisa melakukan ekspor ke luar negeri. Nah, praktek di tingkat tapak sebenarnya dia mengatasnamakan kayu tersebut berasal dari tanaman atau hutan rakyat seperti itu. Nah, jadi praktek ini sebenarnya lumrah terjadi gitu ya, karena satu kelimpahan yang saat ini banyak begitu, itu diperhutani gitu sih, di area-area kawasan hutan negara yang secara pengawasan bisa dibilang masih lemah begitu ya. Jadi ya ini bisa dipandang sebagai celah begitu untuk memanen kayu-kayunya tanpa pengawasan gitu ya tadi, dan tanpa izin juga sebenarnya gitu. Nah, kemudian karena ada sistem pengaturan tersebut, sebenarnya karena nggak ada izin gitu ya, jadi dia mengatasnamakan kayunya berasal dari kawasan hutan rakyat seperti itu. Nah, kenapa ini dilakukan? Ya itu tadi, untuk mengakalin mendapatkan surat angkut yang lebih mudah untuk dilakukan. Tapi sebenarnya kayunya sebenarnya bukan berasal dari hutan rakyat itu, seperti itu. Jadi dari mana dia asalnya? sebenarnya berasal dari hutan negara, tapi untuk mendapatkan surat dokumen angkut tersebut, dia mengatasnamakan bahwa ini adalah kayu yang berasal dari hutan rakyat. Seperti itu. Karena bisa dipandang saat ini praktek yang mengatasnamakan berasal dari hutan rakyat itu marak digunakan sebagai celah begitu untuk mengakalin perizinan yang saat ini ada. Oke Kak, nah dari tadi penjelasan Kakak, berarti aku sebenarnya mau mengulik lagi ya, mungkin lebih ke pertanyaan yang dasar. Sebenarnya apa yang membedakan perbedaan kayu legal dan ilegal? Ya, sebenarnya kalau bisa dibilang ilegal dan ilegalnya tentunya kita harus kontekstual ya. Dalam hal ini adalah sesuai dengan tata kelola kayu yang ada di Indonesia. Kemudian dalam satu hal lagi, bahwa harus diingat si sono keling ini dia masuk ke dalam apendiknya CITES, yang artinya dia harus memenuhi ketentuan CITES juga, selain tadi ketentuan yang ada di Indonesia gitu ya. Di awal kita udah nyebut yang namanya sistem verifikasi legalitas kayu dan kalau saat ini dan kelestarian gitu ya. Yang mana sistem ini adalah menjamin terkait dengan asal-usul kayu gitu ya, dan dia berlaku wajib di Indonesia, terutama untuk perdagangan CITES keluar negeri. Dia harus memenuhi setidaknya 2 syarat utama, yaitu pertama dia memenuhi ketentuan CITES, dan kedua memenuhi tadi terkait dengan tata kelola kayu gitu ya, apalagi yang namanya SPLK gitu. Jadi dibilang ilegal dan legalnya cukup menggunakan 2 instrumen ini tadi gitu ya. Nah, sebagaimana yang disampaikan pada sesi-sesi sebelumnya, bahwasannya kayu sono keling ini secara asal usul sebenarnya tidaklah benar gitu, bahwa satu kayu sono keling hasil kajian yang kita lakukan dia diatasnamakan dari hutan rakyat gitu ya, yang sebenarnya dia berada di hutan negara, dalam hal ini di perhutani. Nah, tapi untuk mengelabui aparat dan meloloskan prosesnya supaya mendapat surat angkut, itu tadi dia mengatasnamakan mengatasnamakan dia berasal dari kawasan hutan rakyat atau
hutan yang dikelola secara pribadi seperti itu ya. Nah, praktek ini sebenarnya merugikan negara, iya. Kenapa? Karena di situ akan kehilangan potensi pendapatan negara melalui PSDHDR. Nah, PSDHDR ini adalah komisi untuk sebagai pengganti tegakan kayu yang tumbuh alami yang ada di lingkupnya Indonesia seperti itu ya. Nah, dengan mengatasnamakan dia berasal dari hutan rakyat, otomatis si penjual ini dia tidak dikenakan kewajiban membayar PSDHDR tadi. Jadi untuk ke negara itu tadi ya implikasinya. Nah, kemudian yang lainnya sebenarnya adalah dia dikatakan ilegal karena tadi tidak memenuhi aspek asal-usul kayunya gitu. Jadi kalau di SPLK tadi ya, dia itu kan adalah instrumen yang melingkupin seluruh rantai pasok kayu, mulai dari hulu, dalam hal ini adalah lokasi kayu itu tumbuh gitu ya, kemudian industrinya, kemudian sampai dia berada di titik ekspor ke negara tujuan seperti itu. Nah, dalam instrumen SPLK dia itu haruslah memiliki status legal atau yang bisa dilacak begitu. Nah, dalam hal ini karena tadi ya ada pengelabuan asal usulnya, artinya dia tidak memenuhi aspek legalitasnya, dia tidak memenuhi aspek asal usulnya. Jadi itu satu. Jadi dia tidak memenuhi SPLK, kemudian dia tidak mendapatkan atau membayarkan pendapatan ke negara gitu ya. Kemudian sebenarnya kalau ditelaah lebih lanjut, ini ada keterlibatan beberapa oknum untuk tadi dia menerbitkan dokumen ini tadi dua ya, untuk surat izin edarnya. Kalau dia ke luar negeri maka dia perlu SLN untuk peredaran ke luar negeri, kemudian harus mendapatkan dokumen fee legal atau dokumen flagti seperti itu. Nah, yang banyak marak terjadi itu tadi ya, berdasarkan kajian kita ada oknum tertentu yang memuluskan lah bahasanya praktek tersebut ya. Oke, kita tadi sudah mengetahui perbedaan kayu legal dan kayu ilegal yang tadi Kakak jelaskan. Nah, berarti di sini ada aktor atau dalang dalam perdagangan kayu ilegal. Kak, kira-kira siapa aktor perdagangan dan pembalakan liar kalau yang berada di lapangan menurut teman-teman kaum telapak sebagai... Ya, kalau ngomongin soal aktor dengan mempertimbangkan aspek keamanan gitu ya. Jadi ini aku akan bahas secara umum gitu ya. Sebenarnya kalau berbicara mengenai pembalakan liar, kemudian hal-hal yang ilegal begitu ya, dia itu tentulah dilakukan lebih dari satu orang gitu ya, yang sebenarnya secara tupoksi atau peran itu mempunyai peranan masing-masing yang kita sebut namanya transnational crime. Jadi dia itu melibatkan lintas aparat juga, kemudian lintas orang juga, baik di yurisdiksi misalnya provinsi ke provinsi lain kayak gitu, atau juga lintas negara. Secara umum dia melibatkan banyak aktor yang berada di tingkat tapak. Dalam hal ini adalah level yang paling bawah begitu ya. Bawah itu dalam artian dia berada pada tingkat tapak sekali begitu. Jadi pelaku lapangan termasuk? Iya, itu salah satunya ya, pelaku lapangan. Nah, pelaku lapangan ini banyak macamnya. Ada yang
operator, ada yang pengangkut, kemudian ada yang urusan logistik gitu-gitu, atau brokernya seperti itu. Terus ada orang yang bisa dibilang middleman-nya. Middleman itu orang yang ya tadi kurang lebih mengurusin urusan logistik dan transportasinya juga, dan juga mengurusin hal-hal yang berkaitan dengan aspek pemenuhan legalitasnya. Nah, dalam hal ini biasanya memiliki jaringan dengan oknum tertentu gitu ya. Misalnya dalam hal ini ada di konservasi, karena kayu sonokeling tadi ya, di awal kita sebutkan bahwa dia harus punya lartas tadi, larangan terbatas. Jadi dia harus memenuhi dokumen-dokumen tertentu. Salah satunya kalau untuk ke luar negeri dia harus ada SAT-SLN ke luar negeri, seperti itu. Nah, kemudian ada di tingkat yang atas itu tentunya pemodal gitu ya. Nah, pemodal ini bisa dia di dalam negeri maupun di luar negeri. Jadi kayu-kayu yang dihasilkan di dalam hal ini di Nusa Tenggara Barat gitu, dia dikirim ke industri yang berada di Jawa Timur. Nah, di Jawa Timur ini kemudian dia dikirimkan ke luar negeri, ke pasar ekspor seperti itu. Jadi kalau dilihat secara detail, skematik keterlibatan para aktor itu sangat rumit gitu ya. Tapi tadi bisa disimpulkan, bisa disederhanakan menjadi kurang lebih 3-4. Ada pelaku lapangan, kemudian ada pemodalnya, kemudian ada si pembelinya, seperti itu. Nah, Kak, kemudian sebenarnya tadi aku tuh terlewat ya bertanya soal sebenarnya harga sonokeling tuh berapa sih, Kak? Ya, kalau di awal tadi kan kita nyebut ya bahwa sebenarnya kayu sonokeling ini dia kayu komersil yang bernilai ekonomis. Artinya besar kecilnya dia berharga gitu ya. Seberapa harganya? Ya itu sebenarnya relatif gitu ya, tergantung dari kualitas satu, kemudian dari corak warnanya yang dia berkontribusi ke sentuhan akhirnya gitu ya. Kayak misalnya urat dari kayu sonokeling itu sendiri. Nah, dari kajian yang kita lakukan, sebenarnya kita mendapat informasi setidaknya kayu sonokeling yang dijual ilegal tersebut itu sekitar antara 6 juta, 7 juta sampai dengan 24 juta per meter kubik dengan grade yang berbeda-beda, mulai dari A1 sampai A3. Nah, grade-nya itu ditentukan dari apa? Biasanya kalau kakak lihat, kayu sonokeling itu kan dia identik yang namanya galih. Galih itu adalah lingkaran yang berwarna hitam dari kayu sonokeling itu sendiri. Biasanya dia berada di tengah-tengah. Nah, semakin besar si galihnya itu, dia akan bernilai ekonomis juga lebih tinggi. Grade-nya bisa dibilang A1 gitu ya. A1 itu grade yang paling tinggi, A3 itu yang berada di tengah-tengah lah, bisa dibilang kayak gitu. Nah, itu antara 6 juta sampai 24 jutaan. Kak Denny, kemudian apakah ada tantangan dalam penegakan hukum terhadap kasus perdagangan kayu ilegal ini? Mungkin pemerintah ada upaya kah atau? Ya, secara umum konteksnya lebih kepada pemberantasan pembalakan liar gitu ya. Sama satu, kalau ditelaah lebih lanjut itu praktek korupsi, satu hal, karena tadi ya kita sebut di awal adanya keterlibatan beberapa oknum yang memuluskan atau membantu gitu ya untuk kayu-kayu ilegal ini menjadi legal gitu. Kemudian sebenarnya patut disadarin juga bahwasannya sonokeling ini kan dia udah masuk ke CITES gitu ya, meskipun saat ini berada di Appendix 2. Tapi bukan berarti si sonokeling ini tuh bisa dibilang
aman gitu untuk eksistensinya di alam. Malah sebenarnya itu menjadi PR kita supaya si sonokeling ini dia statusnya tidak benar-benar terancam banget gitu sih. Misalnya naik ke Appendix 1. Jadi maksudnya adalah satu dari sisi penegakan hukum, praktek-praktek pembalakan liar yang menargetkan kayu sonokeling ini harus juga diselesaikan gitu, harus ya ini tentunya butuh kolaborasi para pihak gitu ya, karena tentunya pembalakan liar itu tidak hanya merugikan secara ekosistem lingkungan gitu ya, tapi juga secara umum ini mengancam kelestarian eksistensi kayu sonokeling itu sendiri, kemudian lebih jauh ke penerimaan negara seperti itu. Jadi melalui praktek korupsi tadi ya, itu banyak pendapatan negara yang dia tidak dirugikan lah ya. Iya, dirugikan. Kemudian Kak, terakhir nih Kak Denny, sebelum kita tutup, apa yang upaya sih sebenarnya aku mau bertanya sama Kak Denny, upaya atau rekomendasi apa untuk publik, pemerintah, dan mungkin juga pelaku usaha ya dalam hal ini ya, agar terus intinya tuh melindungi ekosistem, khususnya yang kita lagi ngomongin ini adalah sonokeling ya, agar tetap terjaga gitu. Jadi mungkin pemanfaatannya tidak eksploitatif, mungkin harus berkelanjutan. Adakah pesan atau rekomendasi yang bisa Kak Denny sampaikan? Dan juga untuk mungkin kita ini kaum telapak sebagai peran masyarakat sipil, dan mungkin aku juga pernah dengar pemantau independen ya Kak, itu bagaimana Kak untuk menjaga si spesies seperti sonokeling dan lainnya? Iya, kalau secara umum untuk semua pihak tentunya dalam upaya melakukan atau mengatasi pembalakan liar itu butuh kolaborasi gitu ya. Nah dalam hal ini karena si sonokeling udah masuk ke CITES, artinya ruang kolaborasinya bukan hanya di pemerintah Indonesia aja, tapi juga di tatanan internasional seperti itu. Jadi satu, kita meminta penegakan hukum itu berjalan gitu ya. Beberapa tahun terakhir ini udah dinilai cukup baik untuk penanganan pembalakan liar di sonokeling gitu ya, yang menyasar sonokeling yang ada di hutan lindung gitu yang ada di Jawa Tengah. Nah itu adalah contoh baik dan itu sepatutnya untuk dijaga dan ditingkatkan tentunya ke depan dalam konteks penegakan hukum. Kemudian kita juga meminta satu terkait dengan otoritas yang berwenang atau manajemen authority, otoritas pengelola di sini di Indonesia, untuk juga satu menerapkan ketentuan annual allowance cut-nya, AAC-nya. Jadi sebagaimana disampaikan di awal gitu ya, CITES itu adalah konvensi internasional yang mengatur terkait dengan perdagangan tumbuhan dan satwa yang dilindungi. Nah dalam hal ini CITES itu bisa ditentukan atau diterapkan sejumlah kuota gitu ya. Nah dengan melihat tren pembalakan liar yang ada di NTB tadi, Nusa Tenggara Barat, kemudian di Lampung juga, Jawa Barat juga, intinya hampir merata gitu ya, tersebar di wilayah-wilayah di mana sonokeling ini tumbuh gitu. Sebenarnya patut untuk udah saatnya nih kita berbenah diri, memperkuat pengaturan terkait dengan pengelolaan sonokeling saat ini, utamanya untuk ketentuan kuota tersebut, supaya itu tadi eksistensi atau keberadaan sonokeling di alam itu masih lestari dan terjaga untuk waktu yang cukup lama seperti itu sih.
Nah, kemudian untuk manajemen pengelola dalam hal ini di Indonesia maupun yang ada di pusat CITES-nya itu untuk juga dapat memiliki pengelolaan yang lebih baik begitu, utamanya untuk aspek pencatatan gitu ya, karena di ketentuan CITES itu ada yang mengatur soal inventaris kayu keluar dan masuk gitu ya, selama spesies atau tumbuhan tersebut masuk ke dalam daftar CITES. Nah, dalam hal ini sonokeling itu masuk, jadi otoritas pengelola di Indonesia dan di pusat CITES itu ada kewajiban untuk melakukan reporting. Nah, reporting ini akan berjalan efektif jika kesemuanya itu memiliki panduan yang sama gitu ya. Nah, berdasarkan kajian yang kita lakukan, sebenarnya ada ketimpangan proses pencatatan yang kayak gini gitu ya. Itu dipengaruhi oleh banyak hal. Misalnya satu soal ketidakseragaman dalam format pelaporan. Misalnya kita melihat di situ ada keberagaman terkait dengan unit yang dilaporkan, kemudian yang kita lihat di situ ada perbedaan dari sisi pencatatan. Salah satunya adalah unit yang digunakan dalam sistem pelaporan gitu ya. Nah, sedangkan kalau dilihat di otoritas pengelola di Indonesia yang bekerja sama dengan Kementerian Kehutanan juga dalam hal ini sebagai penerbit SVLK atau lisensi flektinya atau fee legal untuk ekspor keluar, itu tuh dia memiliki format yang cukup sama gitu, seragam. Jadi misalnya di meter kubik semua, tapi kalau yang di CITES itu mulai dari kilogram, meter kubik sampai sentimeter kubik gitu-gitu sih. Jadi itu juga yang kita mintakan ke CITES untuk memiliki satu panduan yang sama sehingga proses pencatatan baik keluar maupun yang masuk ke suatu negara pengekspor itu memiliki data yang sama seperti itu. Oke, Kak, kita udah di penghujung acara. Mantap banget nih, kita ngomongin bagaimana cara supaya terus menjaga pohon-pohon yang terancam di eksistensinya di alam. Kak Denny, makasih banyak ya. Tapi kalau nggak salah nih Kak, sebelumnya kita tuh ada Kaum Telapak tuh ada platform juga ya yang lagi launching terbaru ya. Itu bisa dipakai nggak sih buat ngelacak si kayu sonokel ini? Apa namanya? Groundroot ya? Kita sebagai lembaga kampanye gitu ya, yang sebenarnya pemantauan itu adalah salah satu DNA-nya kita selain dari peningkatan kapasitas gitu ya. Nah, kita membina pemantau independen untuk dapat juga berpartisipasi aktif dalam pemantauan lingkungan. Dalam hal ini terkait dengan pembalakan liar. Nah, jadi untuk memperkuat upaya tersebut, kita di Kaum Telapak mengembangkan yang namanya aplikasi pemantauan hutan yang kita sebut dengan GTID atau groundroot.id. Jadi platform ini memudahkan pemantau independen untuk konteksnya adalah pemantauan di lapangan. Nah, basisnya apa? Basisnya pendokumentasian. Karena apa? Dokumentasi yang baik, dokumentasi itu banyak ragamnya ya. Nah, tapi dalam hal ini kita menekankan dalam bentuk foto, video, sama dokumen. Nah, dokumennya itu bisa berupa wawancara maupun suara gitu ya, untuk juga dapat digunakan sebagai bahan pendukung advokasi. Nah, di GTID ini dia terbuka untuk siapapun menggunakannya. Jadi nanti pemantau independen dan masyarakat pada umumnya itu dapat menggunakan aplikasi ini. Jadi jika terdapat
suatu istilahnya kerusakan lingkungan, kemudian aktivitas ilegal itu dapat didokumentasikan melalui aplikasi ini untuk kemudian bisa diadvokasikan secara bersama-sama seperti itu. Oke, jadi bisa diakses di mana tuh Kak? Si Ground Truth itu? Iya, bisa diakses langsung ke alamat situsnya di groundtruth.id. Oke, terima kasih. Nah, oke, teman-teman Sobat Kaum, seperti yang tadi Kak Deni bilang bahwa aku kutip ya, pentingnya perbaikan tata kelola kehutanan melalui kolaborasi multi pihak. Dan sudah saatnya nih kita berbenah diri terkait pengaturan khususnya spesies-spesies seperti sono keling agar keberadaannya terus lestari. Nah, teman-teman Sobat Kaum, Kaum Mengudara ini juga hadir di Spotify, YouTube, dan di dalamnya juga ada rubrik Kaum Muda Mengudara. Di situ nanti ada teman-teman para pemuda yang bertukar pikiran juga soal isu-isu lingkungan dan alam. Kemudian ikuti juga sosial media Kaum Telapak di X, Twitter, dan Instagram, juga TikTok. Oke, sampai ketemu di episode selanjutnya dan bye-bye. Terima kasih Kak Deni. Dah.